Kisah ini bermula dari seorang pemuda bangsawan bernama Raden Said, putra Adipati Tuban, yang prihatin melihat penderitaan rakyatnya. Namun, keprihatinannya ia wujudkan dengan cara yang salah. Ia menjadi seorang perampok ulung yang dikenal dengan julukan Lokajaya, merampas harta para pejabat korup dan orang-orang kaya yang tamak. Harta rampasan itu kemudian ia bagikan kepada kaum miskin dan papa yang kelaparan. Baginya, inilah cara menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan yang merajalela. Namun, di balik niat baiknya, jalan yang ia tempuh masih diselimuti kegelapan. Sebuah langkah yang kelak akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah takdirnya selamanya. Titik balik dalam hidup Raden Said terjadi di sebuah hutan sapi. Ia mengadang seorang pria tua berjubah putih yang membawa tongkat, yang tak lain adalah Sunan Bonang. Dengan angkuh, Raden Said meminta seluruh harta yang dibawa sang Sunan. Namun, Sunan Bonang hanya tersenyum teduh. Dengan tenang, ia menunjuk sebatang pohon aren di dekat mereka. Seketika, dengan kesaksian yang dianugerahkan Tuhan, buah-buah aren itu berubah menjadi emas berkilauan. Sunan Bonang berkata bahwa kekayaan duniawi sesungguhnya tak ada artinya. Peristiwa gaib itu menyentak kesadaran Raden Said. Ia tersungkur, menyadari bahwa kekuatan yang ia banggakan tak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan Tuhan yang sejati. Ia pun memohon untuk diangkat menjadi murid. Melihat kesungguhan hati Raden Said, Sunan Bonang memutuskan untuk memberinya sebuah ujian berat. Beliau menancapkan tongkatnya di tepi sebuah sungai dan memerintahkan Raden Said untuk menjaga tongkat itu tanpa beranjak sedikit pun sampai beliau kembali. Ujian ini bukan sekadar ujian fisik, melainkan ujian kesetiaan, kesabaran, dan penyerahan diri secara total kepada sang guru dan kepada Tuhan. Tanpa ragu, Raden Said menerima perintah itu. Ia duduk bersila, memusatkan seluruh jiwa dan raganya untuk menjaga amanah tersebut, melepaskan semua atribut duniawi yang pernah melekat padanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Raden Said tetap tak bergeming dari tempatnya. Ia bertapa dengan khusyuk, tubuhnya menjadi satu dengan alam. Akar-akar tanaman merambat di tubuhnya, lumut dan rerumputan tumbuh subur hingga menutupi sebagian besar badannya. Ia benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seolah menjadi bagian dari tepi sungai itu sendiri. Selama masa pertapaan yang panjang itu, ia terus berzikir dan membersihkan hatinya dari segala nafsu duniawi. Karena keteguhannya menjaga tongkat di tepi sungai atau kali, masyarakat sekitar menjulukinya Kalijaga, yang berarti sang penjaga sungai. Setelah 3 tahun berlalu, Sunan Bonang akhirnya kembali. Beliau mendapati muridnya telah lulus ujian dengan sempurna. Jiwa Raden Said telah bersih dan raganya telah ditempa oleh alam. Dengan penuh kasih, Sunan Bonang membangunkan muridnya dari pertapaan panjang itu, membersihkannya, dan memberinya pakaian yang baru. Sejak saat itu, Raden Said yang dulu dikenal sebagai perampok Lokajaya telah tiada. Ia terlahir kembali sebagai Sunan Kalijaga, sosok suci yang siap mengemban tugas dakwah, dan diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga memilih jalan dakwah yang unik dan penuh kearifan. Beliau tidak menentang budaya lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat, melainkan memanfaatkannya sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia berdakwah melalui pertunjukan wayang kulit dengan menyisipkan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia dalam lakon-lakon seperti Dewa Ruci atau Jamus Kalimasada. Alunan musik gamelan dan tembang-tembang Macapat gubahannya, seperti lir-ilir, menjadi sarana efektif untuk mengenalkan Islam dengan cara yang indah, damai, dan mudah. Diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga kalangan istana. Hingga akhir hayatnya, Sunan Kalijaga dikenang sebagai sosok wali yang agung, seorang budayawan sekaligus ulama besar. Metode dakwahnya yang akulturatif menjadi warisan tak ternilai, menunjukkan betapa ajaran Islam dapat menyatu harmonis dengan kearifan lokal. Makamnya di Kadilangu, Demak, hingga kini tak pernah sepi dari peziarah yang datang untuk mengenang dan meneladani perjalanan spiritualnya yang luar biasa. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa pintu hidayah terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat dengan tulus, dan bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk menyentuh hati dan mencerahkan peradaban.